Scipio Africanus lahir pada tahun 236 sebelum Masehi di Roma, dalam keluarga Cornelis Scipiones yang terhormat. Ayahnya, Publius Cornelius Scipio, adalah seorang konsul dan jenderal yang dihormati. Dari usia muda, Scipio dididik dan disiplin dan diajarkan tentang nilai-nilai kepemimpinan serta keberanian. Keluarganya memiliki tradisi militer yang kuat, yang berperan penting dalam membentuk karakter dan ambisi Scipio nantinya. Sejak kecil, Scipio menunjukkan minat yang besar terhadap seni berperang. Ia seringkali mengikuti latihan militer dan mempelajari strategi dari ayahnya dan prajurit berpengalaman lainnya. Ketika masih remaja, ia ikut serta dalam pertempuran Ticinus, di mana ia menyelamatkan ayahnya dari bahaya. Sebuah tindakan yang menunjukkan keberanian dan ketenangannya dalam situasi krisis. Prestasi ini meningkatkan reputasinya di kalangan militer Roma pada saat itu. Kehidupan awal Scipio tidak hanya diwarnai oleh pelatihan militer, tetapi juga oleh pendidikan yang luas dalam sastra, filsafat, dan hukum. Keluarganya memastikan bahwa ia menerima pendidikan terbaik yang memberinya kemampuan untuk berpikir strategis dan memahami politik serta bagaimana masyarakat Roma pada saat itu. Pembelajaran ini memberikan dasar yang kuat bagi karir militernya yang gemilang di masa yang akan datang. Keluarga Cornelis Scipiones juga memiliki jaringan politik yang luas. Koneksi ini membantu Scipio dalam mengumpulkan dukungan dan membangun aliansi yang diperlukan untuk kampanye militernya. Dengan latar belakang keluarga yang kuat dan pendidikan yang baik, Scipio siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan membuat nama besar dalam sejarah Romawi. Pada tahun 216 sebelum Masehi, Roma mengalami salah satu kekalahan terburuknya dalam pertempuran Cannae melawan Hannibal Barca dari Kartago. Scipio yang saat itu sangat muda ikut serta dalam pertempuran ini dan menyaksikan secara langsung dari kehancuran pasukan Romawi. Namun, ia berhasil melarikan diri ke Canusium bersama beberapa prajurit lainnya. Di sana, dia menunjukkan kepemimpinan dengan meredam niat tentara yang ingin meninggalkan Roma dan mengorganisir pertahanan. Pengalaman di Cannae menjadi pelajaran penting bagi Scipio. Ia belajar tentang kekuatan dan kelemahan dari taktik yang digunakan oleh Hannibal Barca, yang nantinya pelajaran ini akan membantunya di kemudian hari. Keberanian dalam situasi yang sulit membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya dan memberi kesan mendalam pada para pemimpin Roma. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya menuju posisi kepemimpinan dalam militer Romawi. Setelah pertempuran Cannae, Scipio terus mengasah kemampuan militernya dalam berbagai kampanye. Ia terlibat dalam berbagai pertempuran kecil dan operasi militer yang membantu meningkatkan reputasinya sebagai komandan yang cerdas dan berani. Setiap kemenangan kecil membawa pelajaran baru dan memperkuat keyakinannya bahwa Roma bisa mengalahkan Kartago jika dipimpin dengan strategi yang tepat. Pentingnya pengalaman awal ini adalah bahwa mereka membentuk dasar dari strategi dan taktik yang akan digunakan Scipio dalam kampanye-kampanye besar berikutnya. Kegagalan dan kesuksesan yang dialaminya memberikan wawasan berharga tentang perang dan memperkuat tekadnya untuk membawa Roma menuju kemenangan. Pada tahun 210 sebelum Masehi, setelah kematian ayahnya dalam pertempuran, Scipio diberi komando untuk memimpin pasukan Romawi ke Spanyol, wilayah yang dikuasai oleh Kartago pada saat itu. Di sini dia menunjukkan kecerdikan militernya dengan merebut Kartago Nova melalui serangan mendadak yang brilian. Kemenangan ini memberinya akses ke sumber daya penting, termasuk persenjataan, kapal,
dan menambah kepercayaan dirinya dan pasukannya. Kemenangan di Kartago Nova adalah titik balik dalam kampanye Romawi di Spanyol, dan kota itu di bawah kendalinya. Scipio dapat memotong jalur suplai Kartago, mendapatkan keuntungan strategis. Ia kemudian melanjutkan serangannya dengan memenangkan pertempuran Baecula dan Ilipa, dua pertempuran yang sangat penting yang semakin melemahkan kekuatan Kartago di wilayah tersebut. Taktik inovatif dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci kesuksesannya. Selama kampanye di Spanyol, Scipio juga menunjukkan kemampuan diplomatiknya dengan mengamankan dukungan dari berbagai suku lokal. Ia memahami pentingnya membangun aliansi dan menghindari perlawanan dari penduduk setempat. Dengan cara ini, ia tidak hanya mengalahkan musuh di medan perang, tetapi juga memastikan stabilitas di wilayah yang ia taklukkan, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang bagi Romawi. Keberhasilan kampanye di Spanyol meningkatkan reputasi Scipio di Roma. Ia kembali sebagai pahlawan dan kemenangan yang signifikan dan wilayah yang luas di bawah kendalinya. Pengalaman ini mempersiapkannya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan, termasuk kampanye melawan Kartago di Afrika. Setelah kembali dari Spanyol, Scipio diangkat sebagai konsul pada tahun 205 sebelum Masehi. Dan posisi ini ia mulai merencanakan kampanye untuk membawa perang langsung ke tanah Afrika, yaitu tanah markas besar Kartago pada saat itu. Meskipun menghadapi banyak oposisi politik di Roma yang meragukan kemampuannya untuk mengalahkan Hannibal Barca di tanah airnya sendiri, Scipio tetap teguh pada keputusannya dan mulai mempersiapkan pasukannya. Persiapan untuk kampanye di Afrika melibatkan perencanaan yang cermat dan mobilisasi sumber daya yang sangat besar. Scipio harus memastikan bahwa pasukannya cukup kuat dan siap untuk menghadapi tantangan di tanah asing. Ia juga perlu memastikan logistik yang tepat, termasuk suplai makanan dan peralatan, serta dukungan dari sekutu-sekutunya. Semua ini memerlukan diplomasi yang hati-hati dan negosiasi yang cerdik. Salah satu langkah kunci dalam persiapan ini adalah aliansi dengan Masinissa, yaitu Raja Numidia pada masa itu. Masinissa adalah sekutu yang berharga karena ia memiliki pengetahuan lokal dan pasukan berkuda yang sangat terampil. Kerjasama dengan Masinissa memberi Scipio keunggulan strategis di Afrika. Kedua pemimpin ini bekerja sama untuk merencanakan serangan terhadap Kartago dengan memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing. Pada tahun 204 sebelum Masehi, Scipio dan pasukannya berlayar ke Afrika. Setibanya di sana, ia segera mulai mempersiapkan medan perang untuk pertempuran besar yang akan datang. Dengan bantuan Masinissa, ia mengalahkan pasukan Kartago dalam beberapa pertempuran kecil, menguji strategi, dan mengukur kekuatan musuh. Semua persiapan ini memuncak dalam pertempuran Zama, yang akan menjadi ujian terbesar bagi kepemimpinannya. Pertempuran Zama terjadi pada tahun 202 sebelum Masehi, yang merupakan puncak dari kampanye militer Scipio. Pertempuran ini menentukan nasib Roma dan Kartago dalam Perang Punisia kedua. Scipio menghadapi Hannibal, salah satu jenderal terbesar dalam sejarah. Dalam pertempuran yang menentukan dengan strategi yang cermat dan dukungan dari pasukan berkuda Numidia yang dipimpin oleh Masinissa, Scipio berhasil mengalahkan Hannibal. Sebelum pertempuran dimulai, Scipio dan Hannibal bertemu untuk bernegosiasi untuk damai.
tetapi tidak mencapai kesepakatan. Pertemuan ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam antara dua jenderal besar. Meskipun mereka berada di pihak yang berlawanan, setelah negosiasi gagal, kedua pasukan bersiap untuk pertempuran. Scipio menggunakan formasi yang inovatif, mengatur pasukannya sedemikian rupa sehingga bisa merespons serangan gajah perang Kartago dengan efektif. Ketika pertempuran berlangsung, strategi Scipio terbukti sangat efektif. Ia memanfaatkan kelemahan pasukan Kartago dengan menggunakan kekuatan pasukan berkuda Numidia untuk menghancurkan sayap musuh. Hannibal, yang biasanya unggul dalam taktik pertempuran, tidak dapat mengimbangi strategi cerdas Scipio. Pertempuran Zama berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Roma, mengakhiri ancaman Kartago sekali dan untuk selama-lamanya bagi bangsa Roma. Kemenangan Zama mengukuhkan reputasi Scipio sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Romawi. Ia dianugerahi gelar Africanus sebagai penghormatan atas jasanya pada pertempuran ini. Pertempuran ini tidak hanya memenangkan perang, tetapi juga membawa stabilitas dan kekuatan baru bagi Roma, menjadikannya kekuatan yang dominan di Mediterania. Setelah kembali ke Roma, Scipio menghadapi tantangan politik yang sangat signifikan. Meskipun dihormati sebagai pahlawan negara pada saat itu, ia harus berhadapan dengan faksi-faksi yang iri dan menentangnya. Meskipun demikian, pengaruh dan prestasi Scipio Africanus dalam perang Zama membuatnya tetap dihormati di kalangan militer dan rakyat Romawi pada saat itu. Ia berperan dalam politik dan militer, meskipun tidak lagi memimpin pasukan di lapangan pertempuran.